Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni, guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang biographical recount text yang diberikan di kelas 10. Ya, dari namanya biografi itu asal dari kata bios dan graphien, di mana bios itu hidup dan graphien itu adalah tulisan. Nah, pada jenis recount ini ada bentuknya berbentuk biografi dan berbentuk yang kedua yaitu autobiografi. Bedanya bentuk recount biografi ini ditulis oleh orang lain, sedangkan untuk autobiografi ditulis sendiri. Jadi, biographical recount text adalah a text which retells someone's life story and written by someone else. Ciri kebahasaan dari jenis teks ini itu biasanya menggunakan simple past tense. Kemudian ada action verb, ada adverb of time, ada chronological connection atau conjunction. Dan generic structure yang ada pada jenis teks ini adalah ada orientation, events, dan reorientation. Di mana orientation merupakan background atau pengenalan informasi tentang siapa, di mana, dan kapan tokoh lahir atau memulai karir. Kemudian yang kedua, pada events atau series of events, person's life journey, perjalanan hidup tokoh dari lahir hingga meninggal, mencakup latar belakang beliau, keluarga, pendidikan, karir, dan pencapaian. Dan yang bagian terakhir adalah reorientation, berupa konklusi atau kesimpulan, kesan penulis, atau akhir dari pencapaian tokoh atau kontribusi tokoh. Nah, di sini ada adverbial clause dan ada adverbial phrase. Kalimat yang kompleks biasanya panjang dan terdiri dari induk kalimat atau independent clause. Artinya dapat berdiri sendiri. Dan anak kalimat itu yaitu dependent clause tidak bisa berdiri sendiri. Anda bisa lihat di sini yang berupa adverbial clause ya, dan di situ ada dependent clause. Kalian bisa amati di sini penggunaan dari keduanya. Nah, jenis-jenis adverbial clause. Adverbial clause of reason biasanya ditandai misalnya dengan kata because, since, ya, since di sini berarti sama dengan because. Maknanya ya. Kemudian adverbial clause of contrast. Nah, di situ ditandai dengan penggunaan although, whereas. Ya, contohnya ada di situ, bisa kalian lihat. Kemudian adverbial clause of time itu ditandai dengan kata when, after, while, before, once, whenever, di antaranya itu. Kemudian contohnya bisa dilihat di situ. Kemudian yang berikutnya adverbial clause of purpose. Bisa menggunakan kata penghubung so that, in order. Nah, kemudian adverbial phrase. Pada dasarnya memiliki fungsi yang sama dengan adverbial clause, yakni untuk menerangkan atau menjelaskan adjektif atau kata sifat, kata kerja atau adverb lain, atau kata keterangan yang ada di dalam kalimat utama atau induk kalimat atau independent clause.
Nah, kemudian apa itu bedanya? Clause merupakan sekelompok kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Sedangkan phrase yaitu sekelompok kata yang tidak terdiri dari subjek dan atau verb dan biasanya lebih pendek. Nah, contohnya the adverbial clause, contoh, when Cut Nyak heard this, she was enraged and swore to destroy the Dutch. Dalam adverbial phrase ini, kalimat ini berubah menjadi hearing this, Cut Nyak was enraged and swore to destroy the Dutch. Nah, ini bisa terlihat mana yang subjek, mana yang verb, kemudian ada adverb of time yang ada di situ yaitu when. Nah, adverbial phrase di situ dinamakan adverbial phrase karena tidak ada subjeknya. Kemudian reducing adverbial clause to adverbial phrase. Ketika subjek di independent clause dan subjek di dependent clause or adverbial clause yang sama, maka salah satu subjek bisa dihilangkan. Yang dihilangkannya biasanya subjek di bagian adverbial clause atau anak kalimat atau dependent clause. Contohnya, while I was cooking, I accidentally cut my finger. While cooking, I accidentally cut my finger. Before we left for work, we ate breakfast. Perhatikan yang di dalam kotak. Before leaving for work, we ate breakfast. Nah, itu penggunaan verbnya, ya, menggunakan left, kemudian yang kedua yaitu menggunakan verb in. Nah, nanti kalian bisa mencoba mengubah, ya, change the following adverbial clauses to adverbial phrases. Nanti kalian bisa mengubahnya dari adverbial clause menjadi adverbial phrases. Ya, demikian. Nah, itu kalian bisa lihat di situ. Nah, kesimpulannya yang bisa kita ambil di sini adalah biographical recount text is a text which retells someone's life story and written by someone else. Yang pertama, ciri-cirinya adalah menggunakan past tense, action verb, adverb of time, chronological connection. Yang kedua, terdiri dari orientation, event, and reorientation. Dan yang ketiga, tujuannya yaitu to give information to the reader about someone's life story. Nah, selanjutnya, reducing adverbial clause to adverbial phrase. Merubah adverbial clause ke dalam adverbial phrase. Yakni syaratnya yang pertama, jika subjek di induk kalimat atau independent clause atau main clause atau kalimat utama sama dengan subjek di anak kalimat yang merupakan adverbial clause, maka salah satu subjek bisa dihilangkan. Subjek yang dihilangkan adalah subjek yang ada pada dependent clause. Dalam hal ini, adverbial clause. Biasanya yang didahului when, while, after, before, although, whereas, so that, once, dan lain-lain. Yang kedua, jika verb di adverbial clause atau dependent clause atau anak kalimat menggunakan verb 2, maka ketika dirubah ke dalam adverbial phrase menjadi verb in. Dan yang ketiga, adverbial clause panjang, adverbial phrase lebih pendek. Nah, untuk tugasnya nanti kalian secara berkelompok buatlah sebuah biographical recount text yang diketik minimal 4 paragraf. Ingat,
Jangan kopas dari internet ya. Nah, dikumpulkan next week setelah penilaian harian yang ke-1. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.